Assalamualaikum. Halo guys, nama saya Sarah Saraswati. Saya berasal dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2021. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil mini riset mengenai optimasi penjualan kain endek Bali dengan metode Karish-Kentaker. Sebelum kita masuk ke hasil mini riset, ada yang tahu nggak sih diferensial fungsi majemuk itu terbagi menjadi berapa metode? Diferensial fungsi majemuk itu terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada diferensial parsial, yang kedua ada pengganda Langrange, dan yang terakhir ada metode Karish-Kentaker. Diferensial parsial adalah sebuah fungsi yang hanya memiliki satu variabel dan hanya memiliki satu turunan. Pengganda Langrange adalah suatu variabel tertentu yang hanya bersifat sebagai pembantu. Dan yang terakhir ada metode Karish-Kentaker, yang artinya pengembangan lebih lanjut mengenai optimasi bersyarat. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu melalui dokumen-dokumen yang terdapat pada toko Novala Busana dan toko Trans Collection pada periode 1 tahun. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah: yang pertama ada penyajian data penjualan masing-masing toko, yang kedua ada menentukan variabel keputusan, yang ketiga ada menentukan fungsi tujuan, yang keempat ada menentukan fungsi batasan, yang kelima ada mempartisi menjadi 4 bagian atau triwulan, dan yang terakhir ada optimasi Karish-Kentaker dengan bantuan software MATLAB. Terdapat 5 jenis kain endek yang diteliti dalam penjualan kedua toko tersebut. Lalu dapat ditentukan variabel keputusannya. Yang pertama itu X1 sebagai jumlah penjualan kain endek mas tuli per pieces, X2 sebagai jumlah penjualan kain endek rang-rang per pieces, X3 sebagai jumlah penjualan kain endek Saraswati per pieces, X4 sebagai jumlah penjualan kain endek gradasi per pieces, dan yang terakhir X5 sebagai jumlah penjualan kain endek alam per pieces. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai keuntungan maksimum pada setiap jenis kain endek. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga modal dan harga jual kepada konsumen. Lalu menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan pada toko Novala Busana Fx sama dengan 75.000 X1 ditambah 50.000 X2 ditambah 60.000 X3 ditambah 50.000 X4 dan ditambah 25.000 X5. Fungsi tujuan pada toko Trans Collection Fx sama dengan 90.000 X1 ditambah 60.000 X2 dan ditambah 60.000 X3 ditambah 50.000 X4 dan ditambah 30.000 X5. Setelah itu kita menentukan fungsi batasan. Fungsi batasan dibentuk berdasarkan peluang masing-masing produk yang terjual terhadap total produk yang disediakan pada masing-masing toko. Fungsi batasan toko Novala Busana pada triwulan pertama, yaitu pada bulan April, Mei, Juni, yaitu 0,342 X1 ditambah 0,187 X2 ditambah 0,219 X3 ditambah 0,329 X4 ditambah 0,362 X5 kurang dari sama dengan 240. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 840. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari 0. Pada triwulan kedua, pada bulan Juli, Agustus, September, 0,308 X1 ditambah 0,200 X2 ditambah 0,167 X3 ditambah 0,360 X4 ditambah 0,314 X5 kurang dari sama dengan 222. X1 tambah X2 ditambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 840. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Pada triwulan ketiga, Oktober, November, Desember,
0,300 X1 ditambah 0,213 X2 ditambah 0,219 X3 ditambah 0,540 X4 ditambah 0,376 X5 kurang dari sama dengan 274. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 840. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Pada triwulan keempat, Januari, Februari, Maret, 0,300 X1 ditambah 0,247 X2 ditambah 0,348 X3 ditambah 0,478 X4 ditambah 0,433 X5 kurang dari sama dengan 312. X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari 840. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Fungsi batasan pada toko Trans Collection. Pada triwulan pertama, pada bulan April, Mei, Juni, 0,300 X1 ditambah 0,193 X2 ditambah 0,186 X3 ditambah 260 X4, 0,240 X4 ditambah 0,276 X5 kurang dari sama dengan 210. X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 840 yang berarti X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Pada triwulan kedua, Juli, Agustus, September, 0,300 X1 ditambah 0,200 X2 ditambah 0,167 X3 ditambah 0,287 X4 ditambah 0,267 X5 kurang dari sama dengan 200. X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 840. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Pada triwulan ketiga, Oktober, November, Desember, 0,267 X1 ditambah 0,213 X2 ditambah 0,167 X3 ditambah 0,360 X4 ditambah 0,338 X5 kurang dari sama dengan 224. X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 440. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Pada triwulan keempat, Januari, Februari, Maret, 0,275 X1 ditambah 0,240 X2 ditambah 0,238 X3 ditambah 0,387 X4 ditambah 0,371 X5 kurang dari sama dengan 225. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 kurang dari sama dengan 840. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 lebih dari sama dengan 0. Setelah menentukan variabel keputusan memodelkan fungsi tujuan dan fungsi batasan, maka membentuk Langlands untuk menghitung titik kritisnya. Untuk mempermudah perhitungan dalam mencari masing-masing nilai X, digunakan software MATLAB. Diperoleh nilai X1 455.698, X2 0,0000, X3 384.902, X4 0,0000, X5 0,0000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa toko Novala Busana dalam triwulan pertama akan mencapai keuntungan maksimum apabila terjual kain endek mas tuli X1 sebanyak 456 pieces dan endek Saraswati X3 sebanyak 384 pieces. Dengan mencapai keuntungan maksimum yaitu sebesar Rp59.156.000. Dan dengan langkah yang sama, pada triwulan pertama, hasil diperoleh untuk triwulan 2, 3, dan 4, maka dibentuk
tabel seperti berikut ini. Keuntungan maksimum triwulan toko Novala Busana. Hasil tersebut menunjukkan bahwa triwulan 1 dan triwulan 2 sebaiknya sebagian besar menjual kain endek Mas Tuli X1 dan kain endek Saraswati X3. Dan pada triwulan ketiga dan keempat, toko Novala Busana cukup dengan memaksimalkan penjualan kain endek Mas Tuli X1, maka toko akan memperoleh keuntungan maksimum. Menentukan nilai optimum pada triwulan 1 pada toko Trans Collection. Untuk mencari masing-masing nilai X digunakan software MATLAB untuk mempermudah perhitungan, sehingga diperoleh X1 sama dengan 392.636, X2 sama dengan 0,000, X3 sama dengan 447.3684, X4 sama dengan 0,0000, X5 sama dengan 0,0000. Sehingga toko Trans Collection pada triwulan pertama mencapai keuntungan maksimum apabila kain endek Mas Tuli X1 dijual sebanyak 393 pieces dan endek Saraswati X3 sebanyak 447 pieces dengan keuntungan maksimum sebesar Rp62.179.000. Dengan langkah yang sama pada triwulan pertama, maka hasil yang dapat diperoleh pada triwulan 2, 3, dan 4 membentuk tabel seperti berikut. Keuntungan maksimum triwulan toko Trans Collection. Toko Trans Collection pada keempat triwulan periode 1 April 2014 sampai dengan 31 Maret 2015, hasil yang diperoleh menunjukkan toko Trans Collection memperoleh hasil yang diperoleh dengan menunjukkan bahwa triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga sebagian besar menjual kain endek Mas Tuli X1 dan kain endek Saraswati X3. Sedangkan pada triwulan keempat, toko Trans Collection cukup dengan memaksimalkan penjualan kain endek Mas Tuli X1, maka toko telah mencapai keuntungan. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu toko Novala Busana berdasarkan triwulan pertama dan kedua, jenis kain endek yang dijual sebagian besar adalah endek Mas Tuli X1 dan endek Saraswati X3 untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Sedangkan pada triwulan ketiga dan keempat, dijual sebagian besar adalah kain endek Mas Tuli X1. Dan keuntungan terbesar terlihat pada triwulan ketiga dan keempat, yaitu sebesar Rp63.000. Sedangkan pada toko Trans Collection berdasarkan triwulan 1, 2, dan 3, jenis endek yang dijual sebagian besar adalah endek Mas Tuli X1 dan endek Saraswati X3. Sedangkan pada triwulan keempat, produk yang dijual sebagian besar adalah endek Mas Tuli X1 dan keuntungan terbesar terlihat pada triwulan keempat, yaitu sebesar Rp75.600.000. Pada penelitian ini menunjukkan sebagian besar yang harus dijual adalah jenis kain endek Mas Tuli X1 untuk mencapai keuntungan maksimum. Namun, pada kehidupan dunia nyata, setiap individu belum tentu menyukai satu jenis kain endek yang sama. Dengan demikian, masing-masing toko bukan berarti jenis kain endek lain tidak mesti dijual, melainkan tetap dijual namun jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Sekian penjelasan hasil mini riset tentang optimasi penjualan kain endek Bali dengan metode Karish-Kentaker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.